teacher. Semua anak teacher selalu dalam keadaan sehat. Harus menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, rajin membersihkan tubuhnya, dan harus sarapan. Harus banyak minum air putih juga ya anak teacher, supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Sekarang teacher mengajak anak teacher sebelum belajar kita mau tepuk semangat dulu sebelum belajar. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say aha aha na. Aha aha na. Aha aha. Semangat. Yes. Wow. Wow. Tepuk tangan. Karena teacher sudah semangat, siap untuk melakukan segala aktivitasnya hari ini dengan semangat dan sukacita. Sekarang kita mau bernyanyi dan berdoa dulu. Kita naikkan pujiannya 1 di tangan. 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa. Thank you God for the blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher, and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Oke, karena anak teacher sudah semangat, teacher mau kembali mengingatkan anak teacher tentang ayat hafalannya. Ayat hafalannya yaitu Amsal 15 ayat 1. Ya, bagaimana bunyi dari kebenaran firman Tuhannya? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita selalu mengucapkan perkataan yang lemah lembut, yang sopan, yang baik, dan yang memberkati banyak orang. Oke, semangat anak teacher. Karena firman Tuhan harus kita selalu mengucapkan perkataan yang memberkati orang lain. Artinya perkataan yang baik, yang membangun atau yang memotivasi orang lain. Sekarang kita mau panggil nama anak teacher dulu ya. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanherib, ada Pebrina, ada Pebi, ada Felix, ada Gilbert. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Hot Martua, ada Intan, ada J Pandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Linjian, ada Obed, ada Theo, ada Yemima. Wow, tepuk tangan untuk semua anak teacher. Ternyata hari ini anak teacher sudah hadir ya. Oke, sekarang anak teacher harus tahu bahwa hari ini adalah hari Kamis, bahasa Inggrisnya Tuesday. Kemudian tanggal 11 bulan 2 atau bulan Februari tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang dokter. Dokter, pekerjaan yang menggunakan jasa. Bahasa Inggrisnya dokter. Ya, dokter. Bahasa Indonesianya dokter. Ya, bersama ya. Ya, kita bersyukur ya ada dokter di dunia ini. Sehingga ketika kita sakit, kita dapat
berobat, kemudian dapat dikasih obat atau disuntik, kemudian kalau obatnya cocok kita bisa sembuh. Itu berkat dari dokter. Jadi harus bersyukur. Teacher mau tanya semua anak teacher. Anak teacher ada yang cita-citanya mau jadi dokter? Oh, ada ya. Waktu kemarin teacher menugaskan anak teacher untuk menggambar diri sendiri, menuliskan nama dan cita-citanya. Anak teacher ada yang mau jadi dokter. Wow, katanya aku mau jadi dokter anak teacher. Aku mau jadi dokter. Wow, iya. Dokter itu ada banyak bagiannya ya. Ada dokter bedah, ada dokter umum, ada dokter gigi, dan ada dokter anak, dan ada dokter yang lainnya lagi. Ada bagian-bagiannya. Jadi kalau anak teacher cita-citanya mau jadi dokter, mulai dari sekarang harus belajar sungguh-sungguh. Jangan malas belajar ya. Mana bisa orang malas menjadi dokter? Mana bisa orang malas menjadi guru? Mana bisa orang malas menjadi polisi? Mana bisa orang malas menjadi pramugari, menjadi tentara, menjadi dokter, menjadi orang-orang yang berhasil ya. Jadi anak teacher, orang yang rajin maka akan sukses dan berhasil. Oke, semangat anak teacher. Jadi kalau anak teacher mau berhasil harus belajar dari sekarang. Ya anak teacher. Ya anak teacher juga ketika anak-anak teacher berobat ke dokter, anak teacher harus mendoakan dokter tersebut ketika menangani dirimu. Supaya apa? Supaya ketika dokter itu menangani kita ketika kita sakit, Tuhan memakai dokter itu, Tuhan memberkati dokter itu sehingga lewat obat yang diberikan kita disembuhkan. Dan ketika dokter juga mengobati orang lain, kita juga harus ikut mendoakan dokter tersebut supaya dokter dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit itu. Jadi anak teacher ya harus mendoakan dokter juga ya, supaya dokternya dapat mengobati pasien dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan baik, kemudian pasien yang diobati dapat sembuh. Oke anak teacher. Jadi anak teacher nanti juga kalau mau menjadi dokter, contohnya sudah menjadi dokter, tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, harus menjadi dokter yang rendah hati, mau menolong orang lain. Oke, semangat. Ya, senang pastinya ya anak teacher kalau bertemu dengan dokter. Bagaimana rasanya? Senang atau takut? Atau takut langsung membayangkan, aduh nanti aku disuntik sama dokter jarumnya, aduh. Anak teacher jangan takut duluan ya. Ya belum tentu disuntik, siapa tahu hanya dikasih obat saja ya. Jadi jangan takut ketika anak teacher dibawa oleh papa mamanya berobat ke dokter. Jangan takut. Paling penting di situ harus tetap sopan berbicara kepada pak dokternya, kepada dokternya. Kemudian harus mendoakan dokternya supaya dipakai oleh Tuhan dapat mengobati kamu sehingga kamu sembuh. Oke anak teacher, semangat. Ya, hari ini teacher mengajak anak teacher untuk membuka buku pekerjaan. Buku pekerjaan halaman 11. Di sini ya judulnya Noni sakit perut. Ya, Noni sakit perut. Nanti anak teacher menuliskan bilangan di dalam lingkaran yang ada titik-titiknya ini sesuai dengan urutan gambar yang tepat ya. Tapi anak teacher pertama harus tahu dulu jalan ceritanya seperti apa. Ayo dengarkan teacher Linda ya. Ya, di sini ya pada saat itu Noni sedang bermain lumpur. Wow. Di sini Noni senang sekali dia bermain lumpur ya. Sampai tangannya udah kena lumpur ini semua. Ya, senang sekali hatinya waktu bermain lumpur. Wah,
Mamaku tidak melarang aku bermain lumpur. Aku suka-suka aja main lumpurnya. Senang-senang. Wow, dia bermain lumpur ya. Waktu bermain lumpur pastinya tangannya kotor. Pasti penuh dengan lumpur ya. Nah ini coba lihat gambarnya itu. Berarti ini nomor berapa nanti di dalam lingkarannya? Ya, kemudian setelah Noni bermain lumpur, ya Noninya pastinya ini karena mungkin udah sore dipanggil mamanya. Ini mamanya. Noni pulang ke rumah. Ayo. Ya, cuci tangannya dulu. Sebelum makan atau sebelum pegang sesuatu harus cuci tangannya dulu karena tangannya penuh dengan lumpur. Ini Noninya dinasihati oleh mamanya atau dikasih tahu oleh mamanya. Cuci tangannya dulu ya nak. Ya sayang, jangan langsung makan ya. Nanti kalau langsung makan tangannya masih kotor pastinya nanti akan sakit perut ya. Bilang mamanya kepada Noni. Tapi Noni mengabaikan perkataan dari mamanya. Bahkan dia buang muka. Nah, nggak terima dia dinasihati mamanya, ya kan? Dia mengabaikan nasihat dari mamanya. Boleh tidak seperti ini? Berarti ini nomor berapa? Tuliskan bilangannya atau angkanya ya. Nah, boleh tidak sikap kita seperti ini? Tidak boleh ya. Kalau mama kita menasihati kita atau papa kita menasihati kita, kita harus menghormati. Kita harus menghormati orang tua kita. Tidak boleh acuh atau mengabaikan nasihat dari orang tua kita. Tidak boleh mengabaikan ya. Harus kita dengarkan. Kemudian karena Noninya tidak mau cuci tangan, dia mungkin sudah kelaparan, dia pergi ke dapur. Karena dilihatnya ada makanan di meja makannya, wah tambah lagi ada ayam goreng enak sekali. Padahal dia tidak menyadari bahwa tangannya itu kotor, penuh dengan lumpur, pastinya banyak kuman nempel di tangannya. Dia langsung makan, wow lahap sekali dia makan. Enak sekali ayam gorengnya. Dia tidak memikirkan lagi tangannya itu penuh dengan lumpur, kotor dan pastinya banyak kumannya. Dia tidak pikirkan lagi apa yang akan terjadi ketika dia makan dengan tangan yang kotor. Enak sekali dimakan oleh ayam gorengnya dimakan oleh si Noni. Akhirnya setelah selesai makan, Noninya sakit perut. Noninya sakit perut. Aduh, sakit perutku mama, sakit perutku papa. Nah, jadi di sini siapa yang salah? Mamanya atau papanya? Pastinya anaknya ya yang salah. Tidak boleh salahkan mamanya atau papanya. Karena mamanya sudah menasehati supaya cuci tangan, tapi anaknya mengabaikan. Ketika sakit perut, mamanya bawa Noninya ke dokter. Wah, ini dokternya memeriksa Noni. Ya, Noninya diobati oleh dokter tersebut. Ya, urutkan ya gambarnya sesuai dengan cerita yang sudah teacher ceritakan. Teacher sudah bantu, oke? Anak teacher. Ya, nanti anak teacher tugasnya boleh mengulangi kembali cerita di buku pekerjaan halaman 11 ini. Ya, jadi anak-anak teacher harus tahu ya apa yang menyebabkan kita sakit perut. Ya, selain dari malas cuci tangan, langsung makan, ternyata sakit perut itu juga bisa disebabkan oleh kita tidak sarapan. Jadi penting sekali untuk sarapan ya anak-anak teacher, dan penting sekali untuk mencuci tangan sebelum makan. Kemudian anak-anak teacher juga jangan jajan sembarangan supaya tidak sakit perut. Jadi jajannya tidak boleh sembarangan ya. Oke, demi kesehatan kita semua. Oke, ini buku pekerjaan halaman 11. Kemudian nanti anak teacher ceritakan ulang ya cerita yang ada di buku pekerjaan halaman 11. Kemudian nanti tuliskan di sini nomor-nomornya atau
bilangannya sesuai dengan cerita yang sudah teacher ceritakan tadi. Kemudian setelah halaman 11, anak-anak teacher buka buku pekerjaan halaman 17. Nah, di sini anak-anak teacher mengenal peralatan bekerja. Ya, mengenal peralatan bekerja. Ini apa? Jarum suntik ya. Pasti yang menggunakan adalah dokter. Kalau ini siapa yang menggunakan? Ini adalah cangkul. Yang menggunakan adalah petani untuk menyangkut tanah itu ya. Ya, ini adalah petani yang menggunakan. Sedangkan ini adalah topi tentara. Pastinya yang menggunakan tentara. Ya, dan ini adalah sendok untuk masak. Yang menggunakan adalah koki. Ya, koki untuk masak. Ya. Dan ini adalah buku. Yang menggunakan adalah teacher atau guru. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Dan ini adalah obeng. Obeng ini untuk apa? Ya, ini bisa dipakai oleh tukang bangunan, bisa juga dipakai oleh tukang bengkel. Banyak yang menggunakan obeng ya. Bahkan teacher juga sering pakai obeng. Ya, ini. Oke, anak teacher harus tahu. Tugas dari anak teacher di sini adalah membilang banyak benda di tiap kotak atau dihitung benda yang ada di dalam kotak ini. Setelah dihitung, ingat, teacher selalu mengingatkan anak teacher untuk menghitung itu harus ditandai supaya anak-anak teacher tidak bingung. Artinya kalau sudah ditandai itu sudah dihitung, sudah kamu hitung. Contohnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
13, 14, 15, 16, 17. Jarum sempitnya ada 17. Oke. Kemudian cari di sini yang 17 mana. Tapi harus hitung semua dulu ya, Nak. Ya, hitung semua. Kemudian tuliskan bilangannya di atas supaya tidak lupa. Di sini seperti yang teacher contohkan 17. Kemudian kalau ada di sini banyak bendanya 17, yang mana yang 17, nanti tarik garisnya. Oke, pasangkan. Pastinya sudah tahu ya anak-anak teacher ya. Ya, karena tugas seperti ini sudah sering teacher berikan. Pastinya sudah tahu ya mana yang sama di sini. Banyaknya 17, anak-anak teacher tarik garis atau pasangkan. Oke? Nah, teacher semangat, harus tahu ya. Kalau begitu, kalau sudah halaman 17, kita di buku garis membuat kalimat, ya tidak panjang kalimatnya. Ya, teacher terus belajar membuat kalimat. Iya, ini untuk mengajari anak teacher semakin lancar membaca, tulisannya juga semakin rapi. Oke? Ya, kalimatnya ya adalah kita baca ya. Ketika jaraknya ketika saya sakit ketika saya sakit, mama mama membawa saya ke
tidak panjang kan? Singkat saja kalimatnya, hanya ini saja. Ketika saya sakit, mama membawa saya ke dokter. Ya, oke, hanya ini aja kalimatnya. Ya, tulis di buku garis atau berbahasa. Kemudian teacher kembali mengingatkan anak-anak teacher. Masih banyak, masih ada anak-anak teacher yang menulis itu. Ini ada contohnya di atas dia nulis, kemudian dilangkahi garisnya. Teacher sudah bilang berulang-ulang, tidak boleh dilangkahi garisnya kalau menulis. Sudah garis pertama, harus garis kedua berurutan ya nak, seperti itu ya, supaya anak-anak teacher terbiasa menulis rapi. Ketika di SD nanti anak teacher tidak kaget lagi atau tidak terkejut karena sudah pernah menulis kalimat seperti yang teacher Linda ajarkan. Tidak boleh dilangkahi garisnya, melainkan harus seperti ini. Jadi tulisannya harus rapi dan harus ada jaraknya atau spasinya ya nak, ini jarak, kemudian tidak boleh dilangkahi. Oke anak-anak teacher, kalau dilangkahi menulisnya, teacher langsung kasih bintang 3 atau bintang 2. Oke, siap? Nah, siap. Teacher tidak mau suruh ulangi lagi kepada anak-anaknya, tapi teacher langsung ayo. Teacher langsung kasih nilai bintang 3 atau 2. Oke, kalau dilangkahi garisnya. Siap anak-anak teacher? Siap. Ya, harus siap ya. Karena teacher sudah kasih tahu berulang-ulang supaya anak-anak teacher tidak melangkahi garisnya, melainkan menulis itu harus berurutan setelah garis pertama, garis kedua, dan garis selanjutnya. Seperti itu ya nak. Ya, siap anak-anak teacher, siap menjadi anak yang hebat dan siap untuk berubah menjadi lebih baik. Mau memperbaiki dari yang salah menjadi lebih baik. Oke, semangat melakukan aktivitasnya. Ada 4 tugasnya ya. Tadi buku pekerjaan yaitu halaman berapa tadi itu? Halaman 11 ya? Ya, halaman 11. Ya, mengurutkan bilangan, kemudian menceritakan, pastinya video kalau bercerita ya. Kemudian di buku pekerjaan halaman 17 sudah 2 ya, sudah 3. Kemudian yang terakhir yang keempat, menulis kalimat. Ketika saya sakit, mama membawa saya ke dokter. Dah, itu saja. Semangat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati.